Kalau kita lihat secara historis, Indonesia merdeka itu juga membawa sebuah semangat Bumi Putra ya. Itu juga tidak terelakkan bagaimana identitas lahir juga sebagai sebuah semangat yang namanya adalah pembebasan. Ada identitas juga yang ugly, ini mengerujuk pidato Pak Promovendus doktoralnya Pak Surya, dan yang mengutip Yudi Latif. Ada yang ugly, ada apa ketika dia sangat destruktif dijadikan sebagai bahan bakar dari kontestasi politik. Ya, seperti yang semua orang tahu, kasus Anies mendapatkan jabatan Gubernur Jakarta adalah dengan cara yang sangat jelas seperti itu tadi, seperti yang dikhawatirkan oleh Om Brewok tadi, politik identitas. Anies Baswedan akan berhenti menjadi Gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. Memang mau nggak mau kita dibawa kepada dugaan ada pihak yang berusaha keras menghilangkan jejak politik identitas Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 untuk kepentingan menjelang Pilpres 2024. Tapi memang Gubernur DKI ini hebat, jago banget ngeles, jago banget ngomong. Saya terus terang angkat jempol untuk gubernur yang satu ini. Ngomong jago, tapi ya kembali lagi kerjanya nggak ada sih ya. Kerjanya cuma begitu-begitu aja, tapi ngomongnya memang hebat. Memang saya salut untuk ngomongan ngelesnya, tapi ya bukan ngomongan untuk sesuatu yang bermanfaat. Pelaku politik identitas berani gadaikan kebinekaan. Siapa mereka? Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, memberi semacam wanti-wanti bahwa gerakan radikalisme akan kembali marak di kontestasi politik tahun 2024. Kita sebenarnya sudah membaca gelagat itu sejak 5 tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa kaum oportunis di negeri ini dibiarkan memegang kendali dalam permainan penuh kerawanan ini? Meskipun secara hukum tidak mudah menggali bukti bahwa para petualang politik bersiluweran menebar kerisuhan dengan kemasan menarik, para pengambil keputusan sebaiknya membentuk semacam kesepakatan. Jika karakteristik seseorang atau kelompok orang sudah mencapai kriteria tertentu, boleh diberi label menggunakan politik identitas untuk keuntungan sesaat. Dan ketika Pilgub salah satu daerah tahun 2017, kita dengan kasat mata melihat praktik semacam itu. Ironisnya, orang yang dulu membawa isu serupa dibiarkan tanpa perlawanan secara politik. Sepertinya para politisi senior sudah terhipnotis dan hanya terpaku untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan kelompok radikal. Karena ketika pemegang simbolnya sedang memberi aba-aba, memulai aksi mereka, jadilah kekisruhan politik itu terulang. Adab orang timurkah yang membuat kita gampang dengan gelagat tak baik ini? Lazimkah seseorang yang memegang kontestasi lalu menggelorakan euforinya seolah-olah mereka baru saja bebas dari penjajahan? Penjajahan yang mana yang dia maksud? Disebutnya peribahasa, titik yang bertelur, ayam yang menggerami, untuk memberi isyarat bahwa mereka harus menikmati hasil kerja mereka sendiri. Sang pemegang simbol ini sepertinya sudah mulai mencengkram lebih dalam menebar ancaman kepada pemegang otoritas bahwa dia akan menggunakan isu yang terbukti manjur dikapitalisasi secara politik. Hanya atas nama aspek praduga tak bersalah, pemerintah dan lembaga hukum tak berkuasa mengeliminir politik identitas ini dari kaidah politik santun yang berbasis kebinekaan atau membuat pemisah di antara keduanya sehingga mudah dibedakan oleh publik. Peringatan LPI setidaknya memberi semacam kode bahaya bahwa jangan sampai masyarakat mayoritas justru terintimidasi dan turut menjadi pelaku seperti mereka yang mengabaikan nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Hal yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat kita terkesan permisif dengan pelaku politik identitas karena merasa dirinya ada di lingkungan yang sama dan bahkan merasa terwakili. Faktanya mereka hanya muncul di periode waktu yang berpotensi menguntungkan secara politik, segera lenyap ketika momentumnya lewat. Adapun kaum oportunis yang bekerja sama dengan mereka mungkin disebabkan kepentingan masing-masing. Meskipun teknisnya sama mengambil keuntungan dari momentum politik. Oleh karenanya, publik harus disadarkan, ternyata bukan hanya kaum kolonial yang menjajah kita. Ada pihak yang mengklaim saudara sebangsa namun kelakuannya memecah soliditas bangsa demi keuntungan sesaat. Mantap, bukannya posko aduan Balai Kota bongkar kebusukan Anies.
Akhirnya pembukaan posko pengaduan di Balai Kota membuat kita sama-sama melihat bahwa Heru Budi Hartono ini serius dalam memimpin ibu kota. Pembukaan meja pengaduan ini membuat kita juga melihat bahwa selama ini banyak sekali aduan-aduan yang dicuekin oleh Gubernur rasis Anies Baswedan. Posko pengaduan ini membongkar borok dan kebusukan yang dilakukan oleh Anies Baswedan lewat aplikasi yang digadang-gadang sebagai tempat pelaporan yang sangat efektif dan efisien katanya. Tapi pada akhirnya berujung dengan kerusakan fatal yang benar-benar kacau. Ini baru satu gebrakan Heru Budi Hartono di antara gebrakan-gebrakan lainnya yang saya libat mampu menghancurkan elektabilitas Anies sampai ke angka 0% sebagai capres usungan Partai Nasdem yang disingkat dari Nasi Demek. Bayangkan saja, baru satu gerakan pembuka saja sudah bisa membuat Anies Baswedan terkapar dan tak karuan seperti orang bodoh yang memimpin ibu kota selama 4 tahun terakhir ini. Salam Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, tidak ada gebrakan yang bisa dilakukan oleh orang ini. Bukannya kemajuan, malah kecacatan dari kerusakan demi kerusakan terjadi. Akhirnya Balai Kota dibuka untuk mempertontonkan bahwa ada sekelompok pemimpin yang memperhatikan warganya. Karena selama ini di era Anies Baswedan ada kelompok orang yang memoles tampang gubernurnya pakai bedak busuk yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saya kira pengaduan posko di Balai Kota ini sangat efisien, apalagi untuk mereka-mereka yang tidak bisa memiliki akses internet atau orang-orang tua yang butuh perhatian. Dan baru 2 hari dibuka sudah ada puluhan mungkin ratusan pelapor yang mengeluh terhadap kebijakan sebelumnya. Apalagi aplikasi Jaki yang justru berpotensi untuk membongkar identitas pelapor yang anonim pada akhirnya bukan menjadi satu-satunya pilihan yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni Bapak Heru Budi Hartono. Selama Jakarta berdiri ratusan tahun, kita tahu bahwa banyak sekali kepemimpinan demi kepemimpinan yang datang dan lalu. Dan di era Anies Baswedan kita menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah kecelakaan sejarah. Orang-orang lansia yang berusia 80 tahunan pada akhirnya bisa datang ke Balai Kota untuk dilayani oleh para pengempuk kekuasaan di tempat itu. Sekarang, Balai Kota kembali menjadi tempat pelayanan publik oleh pemimpin. Bukan lagi Balai Kota yang menjadi tempat beberapa orang yang digaji untuk memoles Gubernur Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai orang yang sudah waktunya negara Indonesia ini berbenah, khususnya dari daerahnya dulu, apalagi ibu kota. Selamat bertugas kepada Bapak Heru Budi Hartono. Saya yakin kedepannya Jakarta akan lebih bagus lagi di era Bapak memimpin. Biarkan pendukung Anies menggonggong berkain-kain mengomentari posko aduan Bapak, karena ketika mereka menggonggong dan menyalak karena ada meja aduan, itu artinya mereka nggak mendukung keberadaan pelayanan rakyat yang membantu masyarakatnya. Dan justru itulah hal yang membuktikan bahwa para pendukung Anies Baswedan ini memang tolol dan otaknya bukan nggak ada lagi tapi minus. Dan saya yakin beberapa hari lagi Bapak akan membuat gebrakan baru yang akan menghancurkan harga diri Anies Baswedan dengan telak. Karena memang gampang betul menghancurkan karakter Anies Baswedan tanpa isu suku, agama, ras, dan antar golongan.